kita akan membahas beberapa hal yang sering ditanyakan, seperti soal satelit. Bagaimana mungkin internet bisa jalan kalau tak ada satelit? Bagaimana dengan tayangan-tayangan Space Station Live? Bagaimana dengan roket-roket satelit yang selama ini diluncurkan? Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya real-time satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Braunschweig. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 kali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk melumerkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS? Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1998. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Ke-6 misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Hampir semua orang mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat fiber optic. Fiber optic dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan fiber optic di seluruh dunia. Dan ini jaringan fiber optic di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS. Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara telepon BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar Gojek ke ganggang sempit? Sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan, sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang, apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice, no problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia, terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor, tahu persis titik koordinatnya di mana, bisa dilacak dengan radar. Padahal tahun 1945 tak ada satelit. Gunakan nalar Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga, Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System. Tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan nalar Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu, pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank spot. Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum maraknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babilonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, 1. Ada jaringan fiber optic yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. 2. Ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. 3. Ada teknologi White Alice yang bisa pantulkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. 4. Ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. 5. Ada Omega Navigation System, pengembangan dari LORAN, Long Range Navigation, yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu pelumaran besi baja. 13.000 satelit tanpa pilot, tak pernah tabrakan, dan tak pernah bisa dilihat, baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia?
Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli Palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit di angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semuanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zalim, menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli Bank Indonesia 2 buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak, dan keuntungan, anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun. Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan. Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen. Jadi, Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu. Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian. Tapi, Anda tidak menanggungnya sendirian. Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi. Dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang. Satu orang menanggung beban 5.830 rupiah per bulan. Tidak berasa bukan? Padahal, uang 58,3 miliar rupiah per bulan jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing, negeri ini akan bertambah makmur. Tapi saat ini itu hanya mimpi. Uang 4.200.000 triliun rupiah per tahun hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya, Anda bisa video call lewat White Alice bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan?